Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami akan membahas tentang sistem pakar diagnosa sifat psikopat pada anak menggunakan metode forward chaining. Di sini kami beranggotakan ada Kamalia Mardia, Intan Antasari, Novita Sari, dan Aulia Puspandabila. Dan di sini kami langsung saja membahas tentang sistem tersebut, yaitu dari pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Kanovita Sari. Silakan Kanovita Sari. Oke, untuk pendahuluannya, yang pertama ada psikopat yang merupakan gangguan kejiwaan yang dicirikan oleh tindakan yang bersifat egosentris dan antisosial. Psikopat ini berasal dari kata psikis yang berarti jiwa dan patos yang berarti penyakit. Pengidapnya juga sering disebut sebagai psikopat atau sosiopat karena perilakunya antisosial dan merugikan lingkungan sekitarnya. Gangguan psikopat ini tak sama dengan gila atau skizofrenia atau psikosis karena seseorang psikopat sadar sepenuhnya atas perbuatannya itu. Menurut penelitian, sekitar 1% dari total populasi dunia mengidap psikopati. Pengidap ini sulit dideteksi karena sebanyak 80% lebih banyak yang berkeliaran daripada mendekam di penjara atau di rumah sakit jiwa. Selain itu, pengidapnya juga sukar disembuhkan. Lalu ada ciri-ciri psikopat yang dapat muncul selama masa anak-anak dan bertambah buruk seiring bertambahnya usia. Pada usia dini, seorang yang memiliki psikopat ini biasanya suka berperilaku buruk, seperti kebiasaan menyontek dan bolos sekolah, suka berkelahi, tidak pernah mendengarkan nasihat, dan juga merusak fasilitas umum. Dalam Statistical Manual of Mental Disorder, psikopati adalah bagian dari gangguan kepribadian antisosial atau Antisocial Personality Disorder atau SPD. Psikopat ini digambarkan sebagai orang yang kurang berempati dan punya kontrol perilaku yang buruk sehingga seringkali terlibat dalam tindak kriminal. Next. Oke, untuk berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik juga untuk mengimplementasikan diagnosis sifat psikopat pada anak usia dini melalui penelitian dengan judul Sistem Pakar Diagnosis Sifat Psikopat pada Anak menggunakan metode forward chaining yang berdasarkan kemunculan gejala jiwa psikopat ini pada anak ini kemudian dijadikan sebagai masukan sistem untuk mendeteksi jiwa psikopat, positif psikopat atau negatif psikopat. Penggunaan metode forward chaining ini diharapkan dapat menghasilkan nilai akurasi yang tinggi sebagai tanda bahwa sistem layak digunakan. Selanjutnya Sahan. Selanjutnya akan dibahas oleh Kakak Malia Mardia, silahkan. Untuk selanjutnya itu yang kedua ada persamaan matematika. Yang pertama itu mengenai psikopat. Psikopat berasal dari kata psikis atau yang berarti jiwa dan petas yang berarti penyakit. Itu pengidapnya juga sering disebut sebagai psikopat atau sosiopat karena perilakunya yang antisosial dan merugikan orang yang ada di sekitarnya. Psikopat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tidak memiliki emosi, perasaan, dan hati nurani. Meskipun demikian, istilah medis yang tepat untuk kondisi ini bukanlah psikopat, melainkan gangguan kepribadian antisosial. Psikopat pada anak bukanlah gangguan kejiwaan biasa dan tak bisa diabaikan. Psikopat pada anak sangat mempengaruhi pola pikir dan tindakan sehingga memberikan pengaruh pada masa depan anak dan tidak menutup kemungkinan menjadi psikopat saat anak beranjak dewasa jika dibiarkan tanpa mendapatkan terapi khusus atau melakukan tes kejiwaan atau psikolog. Yang kedua yaitu mengenai klasifikasi. Klasifikasi adalah proses penemuan model atau fungsi yang menggambarkan dan membedakan kelas data atau konsep yang bertujuan agar bisa digunakan untuk memprediksi kelas dari objek yang label kelasnya tidak diketahui menurut Camber 2006. Klasifikasi data terdiri dari dua langkah proses. Yang pertama adalah learning atau fase training, di mana algoritma klasifikasi dibuat untuk menganalisis data training, lalu direpresentasikan dalam bentuk rule klasifikasi. Proses kedua adalah klasifikasi, di mana data tes digunakan untuk memperkirakan akurasi dari rule klasifikasi menurut Camber 2006. Untuk penjelasan ketiga yaitu mengenai forward chaining, menurut Arhami 2005 itu menyatakan bahwa forward chaining adalah suatu rantai yang dicari atau dilintasi dari suatu permasalahan untuk memperoleh solusi dengan penalaran dari
fakta menuju konklusi yang terdapat dari fakta. Pelacakan atau penalaran ke depan atau forward chaining merupakan metode pencarian atau penarikan kesimpulan yang berdasarkan pada data atau fakta yang ada menuju ke kesimpulan. Penelusuran dimulai dari fakta yang ada lalu bergerak maju melalui premis-premis yang menuju kesimpulan atau dapat dikatakan bottom-up reasoning. Forward chaining biasa disebut juga runtut maju atau pencarian yang dimotori data atau data-driven search. Jadi pencarian dimulai dari premis-premis atau informasi masukan atau if, dahulu kemudian menuju konklusi atau derived information atau then. Forward chaining berarti menggunakan himpunan aturan kondisi aksi. Dalam metode ini dapat digunakan untuk menentukan data ke memori untuk diproses agar ditemukan suatu hasil. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Pada tahap ini membahas mengenai metodologi sistem, yaitu sistem pakar diagnosa sifat psikopat pada anak menggunakan metode forward chaining. Dalam metode sistem dibutuhkan beberapa informasi pendukung diantaranya yaitu informasi mengenai data gejala, data pilihan jawaban, ERD, dan DFD sistem. Data gejala diperoleh dari hasil pencarian menyeluruh jurnal yang berkaitan dengan gejala psikopat pada anak, sifat anak yang mengalami kekerasan yang terkait dengan gejala yang digunakan untuk pendeteksian. Gejala terdiri dari 20 gejala dan terdiri dari 17 pertanyaan terkait gangguan kepribadian, sikap dan perilaku anak, dan kebiasaan yang dilakukan anak. Yang B, data pilihan jawaban. Pemberian nilai dilakukan secara fleksibel dimulai dari iya, tidak, dan jarang, karena pada dasarnya selama ini pakar tidak menggunakan nilai tersebut untuk mempermudah sistem yang melakukan pendeteksian. Untuk menghindari hasil nilai yang terlalu besar, maka dengan ketiga pilihan jawaban tersebut dianggap memiliki total bobot 20 hingga menghasilkan pertimbangan penilaian pilihan jawaban sebagai berikut. Pilihannya dengan poin 15 terjadi ketika pertanyaan atau gejala tersebut dilakukan ketika pengamatan setiap kegiatan anak. Yang kedua ada tidak dengan poin 10 terjadi ketika pertanyaan atau gejala tersebut tidak dilakukan, tidak nampak, tidak teramati, dan tidak muncul ketika pengamatan di setiap kegiatan anak. Selanjutnya ada jarang dengan poin 5 terjadi ketika pertanyaan atau gejala tersebut muncul di waktu-waktu tertentu ketika pengamatan di setiap kegiatan anak. Yang C, data flow diagram adalah alat pembuatan model yang digunakan untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data. Data flow diagram dalam sistem diagnosa sifat psikopat pada anak menggunakan metode forward chaining digambarkan sebagai berikut. Di gambar pertama ini ada data flow diagram yaitu dengan level 0. Yang pertama ini ada admin dengan data penyakit, data rule, data diagnosa. Di sini kita akan masukkan ke sistem dan sistem juga ke user melalui laporan hasil konsultasi. Dan user akan ke sistem akan menghasilkan data konsultasi serta sistem pada admin juga pada sistem yaitu riwayat konsultasi. Dan yang gambar kedua ini data flow diagram level 1 yaitu user ke olah data konsultasi itu psikopat positif dan psikopat negatif. Olah data konsultasi ke admin itu riwayat konsultasi serta ke hasil konsultasi itu data konsultasi. Gambar yang ketiga yaitu admin ke olah data penyakit dengan data jenis penyakit hasil deteksi dan ke penyakit itu data penyakit. Selanjutnya ada proses level 2 proses kedua yaitu admin ke olah data diagnosa itu diagnosa positif, diagnosa negatif ke diagnosa yaitu data diagnosa. Selanjutnya ada entity relationship diagram atau ERD. Di sini dari yang pertama ini ada tref admin yaitu ID staff, admin nama, yaitu mengolah ke diagnosa. Diagnosanya itu ada positif dan negatif. Mempunyai tref penyakit, psikopat, deteksi, dan jenis penyakit. Penyakit ini memiliki, user ini memiliki penyakit, yaitu di user ini ada usia, nama, ID. Di user ini mengisi pertanyaan yaitu soal dan nilai soal,
Dan bisa juga mempunyai hasil dari pengujian itu, yaitu ada hasil pengujian, yaitu ada psikopat positif atau psikopat negatif. Selanjutnya akan dibahas oleh Kak Aulia, silakan. Hasil dan pembahasan. Web sistem pakar ini merupakan fitur yang digunakan untuk melakukan konsultasi dalam mendiagnosa psikopat pada anak. Pada web ini, pengguna akan diberikan jawaban apakah anak Anda memiliki gejala psikopat atau tidak. Setelah membuka web tersebut, user diarahkan untuk melakukan pendaftaran akun, atau jika sudah memiliki akun, user diarahkan untuk login menggunakan username dan password. Selanjutnya, user diarahkan untuk melakukan konsultasi seperti menjawab pertanyaan yang terkait dengan ciri-ciri psikopat pada anak. Setelah user menjawab semua pertanyaan tersebut, user akan mengetahui bahwa anak tersebut memiliki gejala psikopat atau tidak. Web sistem pakar ini hanya membantu user untuk mengetahui bahwa anak tersebut memiliki gejala psikopat atau tidak. Yang pertama itu ada login, merupakan hak akses yang diberikan kepada user untuk melakukan konsultasi, mengetahui bahwa anak tersebut memiliki gejala psikopat atau tidak setelah mendaftar terlebih dahulu. Selanjutnya melakukan login seperti gambar yang ada pada bagian gambar nomor 6. Selanjutnya itu home, itu adalah tampilan web yang berisi menu konsultasi dan riwayat konsultasi. Selanjutnya ada data pertanyaan. Data ini berisi beberapa pertanyaan yang memiliki pilihan jawaban ya, mungkin, dan tidak, dan memiliki tombol kirim jawaban. Selanjutnya ada riwayat konsultasi. Riwayat konsultasi adalah hasil dari konsultasi yang bisa dilihat seperti gambar di atas. Kesimpulan pada jurnal tersebut adalah psikopat merupakan gangguan kepribadian ditandai dengan kurangnya empati dan perilaku impulsif. Pada usia dini, seorang memiliki sifat psikopat biasanya suka berperilaku buruk seperti kebiasaan menyontek dan bolos sekolah, dan suka berkelahi, tidak pernah mendengarkan nasihat, dan juga merusak fasilitas umum. Dalam diagnosa dan Manual of Mental Disorder, psikopati adalah bagian dari data gangguan kepribadian antisosial atau antisocial personality disorder. Psikopat digambarkan sebagai orang yang kurang berempati dan punya contoh perilaku yang buruk sehingga seringkali terlibat dalam tindakan kriminal. Untuk mengurangi kesalahan deteksi, mengurangi tingkat keterlambatan dalam diagnosis, membantu memberikan rekomendasi, dan untuk mempermudah model diagnosis yang mampu mengevaluasi keseluruhan hambatan dan kesulitan yang dialami seorang anak. Maka dari itu dibutuhkannya adanya sebuah sistem yang mampu mendeteksi sifat psikopat pada usia dini yang sederhana dan tepat. Untuk penerapannya dibutuhkan sistem pakar yang menggunakan metode klasifikasi dengan teknik perhitungan dalam bentuk nilai untuk memberitahukan apakah positif atau negatif. Perancangan sistem pakar ini dibangun dengan menggunakan penalaran-penalaran yang dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis yang disebut dengan forward chaining. Forward chaining adalah suatu rantai yang dicari atas atau dilintasi dari suatu permasalahan untuk memperoleh solusi dengan penalaran dari fakta menunjukkan konklusi dan yang terdapat fakta. Untuk sarannya, untuk penelitian selanjutnya, mengembangkan aplikasi ini diharapkan sudah menggunakan aplikasi Android, dan penelitiannya diharapkan lebih banyak mengambil data dari luar, tidak hanya dari dalam negeri saja. Dengan demikian, diharapkan transfer ilmu semakin meluas dan dapat dimanfaatkan lebih maksimal oleh pengguna. Sistem pakar ini hanyalah sebagai mendiagnosa awal terhadap psikopat pada anak, jadi tetap disarankan untuk berkonsultasi dengan ahlinya untuk penanganan intensif. Selain user dapat melakukan diagnosa awal, juga dapat menghemat biaya diagnosa yang biasa dilakukan di tempat ahlinya, dan diharapkan user dapat memberikan perhatian khusus kepada anak. Terima kasih. Baik, itu adalah
tampilan paper jurnal kita. Dan selanjutnya, dan terima kasih sudah atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.